Untuk yang saya pegang ini adalah salah satu bahan yang bikin sehat, kemudian juga pertumbuhan pedet ataupun sapi lebih cepat, juga mengandung air yang cukup banyak. Ini cocok untuk bahan pengganti minuman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dedung Geluh. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tip ataupun trik merawat pedet di bawah 5 bulan. Itu perkembangannya lebih cepat, besar, kemudian juga mudah gemuk, berprospek jumbo. Selain berprospek jumbo, juga tidak mudah terkena penyakit seperti dari penyakit kecentet ataupun perut buncit. Simak selengkapnya seperti apa untuk proses perawatan ataupun trik perawatannya di video kali ini. Seperti di kesempatan kali ini, teman-teman, saya berada di kandang sederhana, dan untuk yang berada di depan saya ini adalah salah satu dari indukan sepaket ataupun indukan yang mempunyai pedet. Dan di penghuni yang di kandang sini itu ada tiga dari indukan sepaket ini. Untuk jenisnya ini, teman-teman, saya perlihatkan dari indukannya berserta dari peranakannya. Yang indukannya ini jenisnya dari Simmental Marlboro ataupun jenis dari pelongko, teman-teman. Dan untuk jenisnya ini juga mantul sekali karena setiap tahun ataupun setiap beranak di kandang sini itu menghasilkan jantan terus. Usianya masih 3 bulan, teman-teman. Dan untuk yang di sebelahnya ini dari pejantan juga ataupun dari jantan, cuma ini speknya sudah jumbo ataupun kelas bakalan menengah. Ini seperti ini dari prospek postur badannya sangat mantul sekali. Selain prospeknya juga speknya ini lebih tinggi. Dari bagian tulangannya juga lebih tebal, bagian kakinya seperti ini, besar-besar. Nah, itu dari pola pakan yang bagus untuk diberikan ke pedetan ataupun pedet itu yang dari pakanan yang mengandung protein ataupun vitamin. Ini, teman-teman, ini adalah salah satu batang yang mempunyai khasiat, yaitu bisa merawat ataupun menjaga kesehatan pedet, kemudian bikin cepat kenyang. Selain bikin cepat kenyang juga itu mengandung banyak air. Ini cocok untuk di musim kemarau untuk pemberiannya. Ini sebagai penambah minuman ataupun pakan hijauan, jenisnya dari paicong ataupun rumput gajah. Ini seperti yang di sebelahnya ini banyak sekali rumput-rumput hijauan, jenisnya dari paicong ataupun dari rumput gajah seperti ini. Dan untuk pakanan yang mengandung gizi itu banyak sekali jenisnya, teman-teman. Yang pertama yang teman-teman siapkan ataupun berikan secara rutin ataupun secara berkala itu dari jenis ampas tahu, kemudian dari konsentrat penggemuk dan pertumbuhan itu juga ada. Selain itu dari jenis vitamin. Untuk vitamin itu bisa menjaga daya tahan kesehatan pedetnya ataupun menjaga agar terhindar dari segala penyakit. Untuk buat teman-teman yang pedetnya itu juga mengalami perutnya buncit dan pertumbuhannya itu kecentet ataupun terlambat, bisa menggunakan pakan-pakan yang bergizi ataupun dari kesehatan kandang dan sapinya. Untuk kesehatan kandang itu paling penting yaitu dengan cara kita membersihkan bagian kotoran. Karena untuk kotoran kalau tidak segera kita bersihkan, kemudian itu bisa menyebabkan ataupun bisa mengundang jenis penyakit yang biasa terjadi pada ternak kalian itu dari penyakit lalat ataupun hinggapan lalat. Karena untuk hinggapan lalat itu khususnya buat pedet kalian yang mempunyai luka pada bagian kaki ataupun pada bagian telinga, terus kemudian membengkak, kalau tidak segera kita tangani itu sangat berakibat fatal.
yaitu bisa menyebabkan bengkak dan tentunya mengeluarkan belatung. Agar tidak sampai ke situ, biar kesehatan pedet kita ataupun indukannya itu tetap terjaga, dengan cara kita harus rutin membersihkan kandangnya dari kotoran. Kemudian dari bagian kesehatan sapinya juga perlu, yaitu dengan cara kita memandikan secara berkala ataupun memandikannya itu 1 minggu 3 kali ataupun 2 kali dengan menggunakan sampo alami ataupun menggunakan sampo-sampo khusus untuk ternak. Bahan berikutnya supaya nafsu makannya itu lebih stabil dari pedetnya, karena di usia 3 bulan makannya juga sudah mulai lahap. Biar makannya pedet itu lebih lahap lagi, supaya lebih rakus lagi seperti sapi yang di sebelahnya ataupun seperti induannya, itu minuman pendongkrak itu yang bisa merakuskan pedet tadi ataupun merakuskan makan dari garam. Royco juga bisa ataupun dari micin, terserah teman-teman, yang tentunya yang lebih mudah teman-teman gunakan. Tapi untuk di kandang saya ataupun biasa yang saya gunakan itu berupa dari garam. Dan untuk ramuan yang sering digunakan di kandang-kandang sini itu menggunakan rempah-rempah alami. Untuk rempah-rempah alami saya jelaskan satu persatu. Dari jenis temulawak, kemudian dari jahe, kunyit, kemudian lengkuas ataupun laos. Karena dari bahan yang saya sebutkan itu mempunyai manfaat yang sangat luar biasa. Kemudian juga bisa membasmi porang, khususnya buat ternak kalian yang mengalami postur badannya itu kurus, makannya lahap, tidak gemuk, kadang bisa saja terkena jenis dari penyakit porang ataupun penyakit yang lainnya yang sering dialami ternak kalian yang makannya itu banyak tapi tidak kunjung gemuk, tetap kurus terus, kemudian juga perkembangannya lambat. Kadang juga terkena jenis penyakit cacingan. Dan untuk cara pembasmiannya, kalau terkena penyakit porang itu bisa menggunakan lengkuas dengan cara kita blender ataupun kita campurkan di minumannya ataupun kita celotangkan. Sedangkan untuk jenis penyakit cacingan itu bisa menggunakan bahan tradisional, kemudian juga lebih gratis untuk biaya, biasanya itu dari buah. Dan untuk buahnya itu ada 2 jenis buah yang sering saya gunakan, yaitu dari buah mengkudu atau jenis dari pace. Kalau biasanya teman-teman itu banyak yang mengenal dengan buah mengkudu itu dengan buah pace dan buah pepaya. Dan untuk cara pemberiannya yang lebih mudah, lebih aman, teman-teman bisa mengikuti trik-triknya karena di video sebelumnya sudah saya jelaskan ataupun sudah saya upload. Seperti itu untuk cara pembasmiannya agar kesehatan pedetnya, kemudian kesehatan sapinya yang dewasa itu tetap terjaga, terhindar dari hinggapan lalat ataupun nyamuk dengan cara kita membersihkan kandangnya, kemudian kita semprot. Untuk penyemprotannya bisa menggunakan bahan-bahan pewangi. Untuk jenis bahan pewangi itu yang mudah menghilangkan ataupun yang aman itu dari multo, sampo dicampur, kemudian kita semprotkan pada bagian kandangnya ataupun pada bagian kaki-kakinya dengan cara sapinya kita ikat seperti ini, ikat kanan kiri agar tidak menjilat pada bagian yang kita semprot, itu lebih aman. Tambahannya ataupun makanan di kandang sini itu mengandalkan pakan-pakan sederhana ataupun tradisional, tapi untuk hasilnya juga mantul sekali. Ini gemuk-gemuk juga bagus sekali. Jerami ataupun damen kering yang sudah dijemur terlebih dahulu. Ini sebagai pakan 2 musim sekaligus, yaitu musim kemarau, musim penghujan juga bisa. Untuk berikutnya yang ketiga itu jenisnya dari jerami basah ataupun jerami yang baru saja dipanen dari sawah. Seperti ini yang warnanya lebih agak kekuning-kuningan seperti itu sebagai pakan tambahan di kandang sini. Trik-triknya sudah saya jelaskan beserta perawatan yang lainnya. Semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.